tradisional, GBI deh, GBI, Betani. Saya di Betani lama, teman-teman. Pernah nggak pendeta Anda menjelaskan homoousios, monogenes, dwinatur, hypostatic union? Saya mau tahu nih. Coba kita lihat ya. Ini ada satu nih, si Opit. Shalom, Sofi. Shalom. Opit, apakah kamu lahir sudah haleluya? Iya, saya lahir haleluya Kristen. Baik, saya tanya. Apakah kamu selama menjadi orang Kristen di gerejamu pernah mendengar kata homoousios, hypostatic union, monogenes, dwinatur, apalagi itu, monofisit, miafisit, trinitas, pernah dijelaskan nggak secara detail? Silakan. Kamu jawab. Hah? Nggak pernah. Kalian aja di gereja nggak pernah diajarin. Lalu kalian mau berdebat dengan muslim menjelaskan istilah-istilah teologi, gimana ceritanya? Untuk mempertahankan iman sih ya Bu, kalau pendidikan teologi Kristen, benar nggak sih Bu? Bukan, maksud saya adalah saya sendiri itu belajar. Saya tuh nggak tahu apa itu logos, nggak pernah dijelasin logos itu apa. NRK and hologos, kai hologos and prostonteon, kai theos and hologos. Nggak pernah dijelaskan. Apa itu logos? Apa bedanya logos dengan rema? Muslim kan kalau bertanya gini, Yesus firman. Kenapa Yesus firman kok menyampaikan firman? Yesus firman kok menerima firman, betul nggak? Betul. Kalau Anda nggak belajar itu, Anda nggak ngerti kenapa di gereja nggak dijelasin bedanya logos, rema, grafe. Anda dijelasin nggak bedanya logos, rema dan grafe? Enggak sih Bu, nggak diajar. Coba saya tanya lagi orang Kristen lainnya, jangan cuma satu nih. Mungkin Ovid ini gerejanya agak kurang. Ya, coba yang lain, coba saya pengen tanya nih, di gereja kalian diajarin nggak? Malah ada yang tanya, apa itu Bu hipostasis? Coba saya pengen tahu nih. Jangan kalian tuh masuk di gelanggang perdebatan lalu sok-sok ingin teologi, padahal kalian sendiri tuh nggak dapat pendidikan teologi ya gitu loh. Samuel, apakah kamu lahir sudah haleluya? Iya Bu. Baik, saya tanya, apakah selama kamu dari bayi sampai setua ini di gereja kamu pernah diajarkan istilah-istilah tadi? Gak pernah, yang ada cuman kasih dan kasih. Anda sudah lihat ya, ini dua orang Kristen yang lahir sudah haleluya. Dari sejak bayi sudah shalom aleihim. Anda dengar ya? Di gereja tidak pernah diajarkan namanya monogenes, hypostatic union, monofisit, apalagi dwinatur, apalagi homoousios. Yang diajarkan apa? Kasih, mengampuni. Makanya ketika dikatakan Yesus Tuhan, kenapa berdoa kepada Tuhan? Kaget orang Kristen, betul nggak? Bahkan tadi loh orang Jesus only yang naik di komanya Bang Edis. Kata Tuhan yang ditetapkan pada Yesus itu artinya dia Mesias, dia tuh Raja Penguasa. Maka Anda baca Lukas 2 ayat 21 dan 22. Setelah genap 8 hari Yesus disunatkan, pada hari pentahiran dia dibawa ke bait suci, maka Kurios, Mesias kita Yesus itu dibawa ke bait suci untuk diserahkan kepada Tuhan. Nah kalau pengetahuan Anda seperti orang tadi, Yesus only, Anda nggak bisa jelaskan sama Muslim. Betul nggak? Betul. Pak Samuel, Anda tahu nggak apa itu homostatic union? Hypostatic union. Sorry, sampai hari ini belum paham. Sebelum itu, saya lihat-lihat ke Bu Sofi, ke Edis, itu Bu, baru tahu. Kita cari sampel lainnya. Katong Paul, kamu lahir sudah shalom? Katong Paul. Tidak. 25 tahun. Dulu kamu Muslim? Ya. Muslim. 25 tahun menjadi Kristen? Iya, umur 12 Ya. Kristen. Apakah di gereja kamu pernah mendengar istilah-istilah tadi? Tidak pernah. Tidak pernah. Jujur nanti di TikTok baru saya dengar. Jadi kamu nggak tahu apa itu homoousios ya?
Kamu nggak tahu apa itu monogenes ya? Iya. Jadi kalau kata Pernah nggak di gereja kamu, Katong Paul, menjabarkan apa itu Trinitas? Secara spesifik tidak. Tapi Tidak waktu- pernah diajarkan Trinitas. Tapi waktu katekisasi, ya hanya kulit-kulitnya aja sih. Tritunggal itu Betul. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa, Putra, Roh Kudus. Ya seperti itu aja. Tapi nggak tahu apa itu Yesus, keilahiannya, dia sebagai hologos. Enggak, Ya, benar. diajarkan nggak Logos, bedanya rema, logos, graphe. graphe, sama rema di dalam gerejamu? Nah, enggak ada. Nggak diajarkan. Jadi seperti itu. Jadi memang persis seperti kata siapa tadi, di gereja ya hanya diajarkan kasih, mengampuni, Oh, di gereja hanya diajarkan kasih dan mengampuni ya. iya, ini pergi menginjili, menjadi saksi seperti itu, balas kejahatan dengan kejahatan, setia, Ya, kita harus setia, sabar, murah hati, sabar, mengasihi, murah hati, musuh kita lemah mengampuni, lembut, betul? Iya, memberkati orang-orang. Jadi 25 tahun ya, Pak. 25 tahun ya, Pak. ya. Maksudnya usia 25 tahun saya bertobat. Jadi haleluya. Haleluya. Berarti Bapak bertobat, percaya Yesus sebagai Tuhan, bukan karena Bapak paham hypostatic union, monogenes, homoousios, miaphysit, bukan karena itu ya, Pak? Bukan karena itu, Bukan karena itu. tapi karena Roh Kudus. Betul, betul. Saya setuju dengan Bapak, saya sepakat. Karena saya dulu menjadi Kristen, juga bukan karena saya paham Trinitas. Saya itu malah belajar Trinitas itu beberapa tahun terakhir ini, Pak. Iya, benar, sama. Saya nanti tahu istilah-istilah itu semuanya itu nanti di sini, nanti di TikTok barusan ini istilah-istilah itu. Saya aktif di TikTok kurang lebih setahunan, ya. Itu aja yang saya. Baik, baik. Apalagi nih apa? Jadi kalau bisa dijelaskan apa itu logos supaya teman-teman juga ngerti apa itu rema, Baik, apa baik. itu apa satu lagi itu graphe. Yang saya tahu graphe itu kan tulisan tuh. Betul. Nah, Ya, itu. jadi saya juga punya video-video pengajaran Ya, saya punya video-video Unlock the Bible. Saya ingat pengajaran Alkitab itu jarang orang yang nonton. Orang tuh lebih sering nontonnya debat. Iya. Iya. Kemudian itu juga loh saya perhatikan akhir-akhir ini. Rata-rata yang mengaku apologet, yang mengaku debaters, yang mengaku polemikus dan sebagainya, mereka tidak memahami seperti apa yang dikatakan di dalam 2 Timotius 3:16. Firman Tuhan. Apa, Pak? Tunggu, saya lihat 2 Timotius 3:16 kalau nggak salah itu. Tunggu, Bu. 2 Timotius 3 ayat 16. Nah, kan di situ dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, saya perhatikan juga, kemudian kalau kita tahu juga dari 1 Petrus 3 ayat 15 itu, tentang arti apologet itu, apologize itu, ya, kamu harus Kuduskanlah Kita lihat Kristus lagi ya. dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedia setiap waktu benar. memberikan apologia atau pertanggungjawaban Nah, itu. iman. Mereka kan hanya bisa bernarasi saja, bisa berpolemikus saja, bisa berdebat. Tapi mereka lupa itu yang di atasnya itu. Kuduskanlah Kristus di dalam hatimu. Ya kan? Supaya, kalau nggak salah ayat 16 itu kan dikatakan bahwa supaya ketika orang memfitnah kamu, ya mereka nggak menemukan kesalahan kamu. Seperti itu. Jadi coba kita baca tadi ya, 2 Timotius 3 ayat 15-nya. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Ini adalah tulisan surat Rasul Paulus kepada Timotius ya, anak Paulus kepada remaja. Timotius. Yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman Keselamatan. kepada Kristus Yesus.
segala tulisan yang diilhamkan Allah, ya Alkitab itu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Ya, jadi ini penting sekali teman-teman. Lalu gereja ini menciptakan istilah-istilah yang bahkan orang sendiri nggak bisa mengerti. Ya, bahkan Pausang mengatakan Trinitas menyebabkan kesesatan di dalam gereja. Tadi Anda lihat nggak videonya saya putarkan? Enggak, saya baru masuk juga sih. Baik, kita lihat pernyataan Pausang ya. Tuhan akan kau akan diselamatkan. Sedangkan paham Trinitas itu sendiri nggak ada di dalam Alkitab. Paham Trinitas yang dicetuskan di awal Kekaisaran Roma menjadi Kristen, paham itu justru menjerumuskan gereja ke dalam berbagai kesesatan. Orang-orang yang tidak mengakui Trinitas kemudian dianiaya, dipersekusi oleh gereja sendiri. Sedangkan pengakuannya sendiri di dalam Alkitab, Yesus Kristus adalah Tuhan, bukan Yesus Kristus adalah Trinitas. Saya ulangi ya pernyataannya. Pausang menolak paham Trinitas ini ya. Saya ulangi pernyataan beliau. Di dalam Alkitab, paham Trinitas yang dicetuskan di awal Kekaisaran Roma menjadi Kristen, paham itu justru menjerumuskan gereja ke dalam berbagai kesesatan. Orang-orang yang tidak mengakui Trinitas kemudian dianiaya, dipersekusi oleh gereja sendiri. Sedangkan pengakuannya sendiri di dalam Alkitab, Yesus Kristus adalah Tuhan, bukan Yesus Kristus adalah Trinitas. Jadi Pausang ini berpaham oneness teman-teman. Saya nggak tahu kenapa dia dipanggil oleh gereja-gereja Trinitas di California. Iya, padahal kan sudah jelas di amanat agung itu, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan ajarlah mereka, baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ya, karena dia sendiri nggak ngerti apa itu Trinitas, maka dia menolak paham Trinitas. Nah, kemudian Paulus di dalam 2 Korintus 13 ayat 13 juga 14 di sini. 2 Korintus 13 ayat 14 di sini kan dikatakan salam terakhirnya itu ya, dikatakan salam dari semua orang kudus kepada kamu. Nah, perhatikan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Nah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Jelas kan? Kasih karunia itu diberikan oleh siapa? Apa sih itu kasih karunia? Kasih karunia diberikan oleh anugerah yang diberikan secara cuma-cuma. Kasih karunia yang dilakukan oleh siapa? Jadi dia menentang istilah Trinitas. Jadi Pausang itu tidak percaya Trinitas itu adalah satu hakikat, tiga pribadi, itu dia nggak percaya. Jadi dia tidak mau menggunakan doktrin Trinitas dan tidak menggunakan istilah Trinitas. Jadi dia berpaham Yesus itu adalah Elohim Yud-Heh-Vav-Heh atau Bapa itu sendiri. Ya, oke. Saya sekarang ke Pak Dalton, coba kita lihat Pak Dalton. Apakah Anda Kristen dari lahir? Iya bu, iya bu. Apakah di gereja Anda sejak dari lahir Anda pernah mendengarkan pendeta Anda menjelaskan homoousios, monogenes, miafisit, duinatur, hipostatic union? Boro-boro bu. Lalu apa yang diajarkan di gereja, Pak? Kasih lagi, mengampuni? Kasih dan memberi dengan penuh kepada Tuhan. Makanya membangun gereja terus. Makanya bangun gereja terus ya, karena kasih, maksudnya kasih uang gitu ya. Iya, saya kan HKBP. Dulu gereja saya belum bertingkat, sekarang diusahakan bertingkat gitu. Parkirnya diperluas, ya itu aja. Adakan lelang. Saya kurang tahu ya, di gereja lain ada nggak lelang-lelang ya? Gereja kami lelang itu, mengumpulkan duit. Gereja ibu ada lelang? Enggak ada. Kalau HKBP bu, nanti kumpul ya. Jadi ajaran kasih ya Pak, maksudnya kasih duit ya Pak ya? Iya. Tepuk tangan. Bu, saya mau nanya. Bu, saya mau nanya satu bu. Bu Sofi, saya mau nanya. Iya. Begini bu, tentang Trinitas kan.
Saya kan pernah diskusi atau debat sama Wanes. Jadi mereka katakan, coba tunjukkan sama saya katanya, di mana pernah murid-murid Yesus membaptis dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus katanya. Tapi kalau membaptis dalam nama Yesus ada katanya. Gimana jawabnya itu, Bu? Jadi begini teman-teman, baptisan itu bukan penemuan orang Kristen. Baptisan itu sudah ada jauh sebelum zaman Yesus. Makanya Yohanes Pembaptis itu membaptis. Pada waktu zaman Yesus, rabi-rabi itu membaptis. Jadi pembaptisan atau mikveh itu ada 3 fungsi di dalam agama Yahudi. Pertama, ketika wanita menstruasi, maka untuk menyucikan diri mereka melakukan mikveh atau baptisan. Yang kedua, ketika orang mau menikah, mereka akan melakukan namanya mikveh atau baptisan. Paham ya Pak? Yang ketiga, ini ketika mereka misalnya ingin masuk ke bait suci, itu dilakukan mikveh atau baptisan. Nah, sehingga pada zaman Yesus, rabi-rabi itu membaptis. Membaptis juga, bukan cuma Yesus, bukan cuma murid-murid Yesus. Makanya Yohanes Pembaptis itu juga membaptis, itu kan belum zaman Yesus. Nah coba ketika Yohanes Pembaptis membaptis, apakah Yohanes Pembaptis membaptisannya dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus? Ketika Yohanes Pembaptis loh, baptisan Yohanes Pembaptis, apakah dia membaptis dalam nama Bapa? Tentu saja tidak. Begitu juga dengan rabi-rabi itu. Maka ketika di Kisah Para Rasul, baptisan apa? Orang tuh tanya, atas otoritas siapakah kamu membaptis? Dengan baptisan siapa? Maka dikatakan di dalam nama Yeshua HaMashiach, di dalam nama Yesus Kristus, Mesias kita. Artinya nama itu bukan formula baptisan, melainkan otoritas siapa. Baptisan siapa, kami ini harus dibaptis itu pakai baptisannya siapa. Paham ya? Tetapi formula baptisan tetaplah dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Tidak berubah. Ya? Jadi di situ bukanlah otoritas atau bukanlah formula baptisan, melainkan otoritas siapa. Dalam nama itu artinya dalam otoritas Rabi Yeshua HaMashiach. Diperintahkan untuk dibaptis, yaitu baptisan untuk menerima Roh Kudus, baptisan pertobatan, baptisan lahir baru, itu maksudnya. Paham ya Pak ya? Oke Bu. Jadi baptisan itu bukan penemuan orang Kristen. Nah makanya saya bilang begini Pak Dalton, orang Kristen itu tidak diajarkan yang namanya membaca dalam latar belakang. Jadi mereka tidak terbiasa. Gini loh, kalau Anda membaca Alkitab, Anda itu jangan bayangin Alkitab ini zaman tahun abad 21 sekarang. Makanya tahu nggak tadi Bang Edis ngomong apa? Ketika malaikat itu datang kepada para gembala, ya, lalu berkata, hari ini telah lahir bagimu Kristus Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kamu tuh jangan mikir itu abad 21 sekarang, enggak. Malaikat datang kepada orang di danau di tanah Samosir sana, bukan. Kamu tuh harus ngerti, ini tuh punya background, punya konteks budaya. Kalian harus ngerti budaya Yahudi pada waktu itu. Maka tadi Bang Edis ngomong apa? Orang Yahudi itu sedang menanti-nantikan Kurios Tuhan, yang adalah Sang Mesias. Itu konteksnya. Bisa kasih ada contoh nih yang sering diajarkan Bang Edis juga. Kalau Anda nggak ngerti latar belakang budaya ya, atau konteks ketika Anda membaca kitab suci. Contoh tadi. Ketika misalnya orang Muslim mengatakan, Tuhanmu itu juga batu kok. Lalu mereka mengutip ayat di dalam kitab Mazmur. Di mana aku menyembah Tuhanku batu, kata Oten. Ini Oten sama Uclim debat nih. Uclim bilang, Tuhanmu itu juga batu. Kan Oten bilang, kamu penyembah batu. Si Uclim nggak terima. Enggak, kamu juga nyembah batu. Itu buktinya Tuhanmu tuh batu. Di mana Tuhanku batu, kata Oten. Itu di Mazmur. Tuhan adalah gunung batuku. Nah, kan Tuhanmu gunung batu. Itu karena mereka tidak melihat konteksnya. Makanya Bang Edis kemarin mengatakan, yang menulis Tuhan adalah gunung batuku di dalam kitab Mazmur, itu adalah Daud. Kita mesti tahu nih siapa yang nulis. Betul nggak Pak? Penulisnya siapa? Daud. Daud adalah seorang panglima perang. Pada zaman Daud hidupnya abad keberapa? Tahun 1000 sebelum Masehi.
Pada zaman Daud itu nggak ada tank, tidak ada banser, itu nggak ada, Pak. Mungkin kalau Daud ini hidup pada zaman sekarang, dia akan mengatakan, Tuhan adalah F-16-ku. Tuhan adalah tankku, terlindung aku daripada rudal-rudal itu kan. Itu kalau yang nulis abad 21. Tapi Daud hidup tahun 1000 Masehi. Pada waktu itu ketika dia berperang, orang itu perangnya pakai panah, pakai tombak, pakai batu. Maka mereka biasa kalau perang nih Pak, mereka tuh bersembunyi di belakang gunung, melindungi mereka dari panah musuh yang berterbangan. Paham nggak? Sehingga ketika Yesus berkata, Tuhan adalah gunung batuku, kubu pertahananku, kota bentengku. Karena itulah yang dia ketahui sebagai seorang panglima perang. Paham ya? Itu bahasa yang dia ketahui sebagai seorang yang suka berperang. Bahwa Tuhan adalah kubu pertahananku, gunung batuku, kota perlindunganku. Itu namanya Anda mesti ngerti konteks pembaca Alkitab. Siapa yang nulis? Misalnya Anda baca surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Makanya saya tuh berkali-kali ngomong, nih loh teman-teman, beli Alkitab edisi studi ini loh. Ini loh teman-teman. Ini di Shopee, di Tokopedia, Alkitab edisi studi. Ini harganya sekitar 750.000. Di sini nanti Anda akan dikasih tahu latar belakang penulisan Alkitab kita. Misalnya surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Itu ditulisnya tahun berapa kira-kira? Pada zaman apa? Apa yang terjadi kira-kira pada waktu itu? Apakah Paulus sedang menulis dari penjara? Atau Paulus sedang menulis dari dalam kapal? Itu dikasih tahu Pak di sini Pak. Apa yang dicatat untuk jemaat di Korintus? Jemaat Korintus itu ngalamin apa? Ini Anda mesti paham. Nah kalau Anda nggak paham itu ya Anda ngawur. Menafsirkannya sembarang-sembarang. Contoh ya Pak, kitab Taurat kita. Itu yang nulis Musa. Anda mesti tahu nih siapa yang nulis. Oh Musa. Musa itu bukan orang Amerika Pak. Musa juga bukan orang Jerman. Musa itu orang Israel dari keturunan Lewi. Lalu Anda mesti ngerti, Musa ini hidupnya abad keberapa? Oh, 14 abad sebelum Masehi. Pada zaman Musa, Musa itu hidup di mana? Budaya apa dia hidup? Daerah mana dia hidup? Makanya tulisan Musa itu nggak mengenal. Kalau Bapak baca kitab Taurat Musa, itu Musa tidak mengenal yang namanya orang Hindu, orang Buddha, orang Zoroaster. Itu nggak ada di Alkitab kita. Karena dia tidak bersentuhan dengan budaya itu. Di Alkitab kita tidak ada yang namanya Dewa Brahma, Dewa Wisnu, Dewa Chandra. Nggak ada itu. Musa tidak bersentuhan dengan orang Tiongkok. Dia tidak mengenal yang namanya Shakti. Tidak ditulis di dalam Alkitab kita. Musa itu hidup di suatu lokasi yang kita sebut sebagai daerah subur bulan sabit atau Fertile Crescent Moon, yaitu daerah Mesir, peradaban Mesir, lalu Israel, lalu naik ke Turki Selatan, lalu turun ke Mesopotamia atau daerah aliran dua sungai, Irak yang sekarang namanya Sungai Efrat dan Sungai Tigris. Dia hidup di daerah situ, Pak. Makanya nama dewa-dewanya masuk di sini. Baal Peor, Baal Zephon, Dewa Kamos, Asyerah, itu dewa-dewanya orang di seputar daerah itu, Pak. Anda mesti ngerti dulu nih konteksnya, paham nggak maksud saya? Nah, kalau Anda nggak ngerti siapa yang nulis, pada zaman apa dia nulis, Anda nggak akan ngerti yang dia maksudkan tuh apa. Contoh tadi, orang Muslim membaca Alkitab kita. Bu Sofi, apakah Yesus itu juru selamat, penebus? Ya, saya bilang. Yesus kok menebus kita dari dosa, Bu Sofi? Iya, saya bilang Yesus menebus kita dari dosa. Masa Yesus menebus kita, Bu Sofi? Menebus, emangnya kita tuh digadaikan, Bu Sofi? Emangnya Yesus menebus kita pegadaian? Karena dia membaca Alkitab yang merupakan literatur tulisan kuno, manuskrip kuno, ribuan tahun, dengan kacamata abad 21, dia berpikir bahwa dia nih sekarang nih, kamu lihat nih, pegadaian, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Lalu dia berpikir, kalau aku menggadaikan motorku, kemudian aku tebus motorku, itu maksudnya dari pegadaian gitu loh. Itulah yang namanya membaca Alkitab, nggak tahu konteks, latar belakangnya. Anda tuh mesti ngerti, buku ini ditulis oleh siapa? Abad keberapa dia ditulis?
latar belakang budaya apa pada waktu dia menulis. Ya, Itu selamat pagi maksudnya, Pak Todi, Pak, di supaya stop Anda dulu Pak betul-betul Todi. Oke, terima kasih Pak Todi. Set pengajaran bagus tuh buat teman-teman ya. Diulang lagi ya. Supaya teman-teman Kristen juga tahu nih khususnya nih ya. Apa yang Ibu Sophie bilang itu real ya. Itu real ya. Khususnya buat yang teman-teman Kristen ya. Yang tiap hari berdebat. Itu real loh. Oke, kita ini apa? Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi, Itu real ya teman-teman ya. Apa yang dibilang Bu Sophie. Terima kasih. Bisa sampai siang nih, udah kenyang nih. Mana silakan teman-teman Islam ya. Iya sulit ya buat teman-teman apa Kristen juga Islam ya kalau kita juga nggak belajar ya. Makanya sama-sama kalau yang di Kristen di sini ya. Kalau kita sharing gitu jangan main, wow, Yon lo salah, Yon lo ini enggak, orang nggak tahu sama sekali kok ya. Kita belajar sama yang sudah mumpuni ya, contohnya Besopiatul ya. Itu apa sih? Real ya. Saya selama gereja juga nggak ada emang hipostasi junior. Monogenes apalah ya, nggak ada ya. Kalau di tempat kuliah mungkin sekolah STT ada lah ya, beda. Kalau di gereja beda, cuma hanya pendalaman Alkitab ya, membahas tentang Tritunggal ya ada lah ya. Oke, silakan teman-teman kalau ada yang mau ini apa, ada yang mau naik silakan. Pak Todi masih lama nggak itu video Pak Todi? Lagi 19 menit, Pak. Baru 19 menit? Nggak, baru lagi 19 menit, Pak. Oke, lanjut kalau gitu Pak Todi. Lanjut, Oke, lanjut saya kita cabut belajar dulu. juga ya. Kita belajar juga ya. Nah itu tadi buat lawan Wanes ya. Kisah Rasul 2 ayat 38 yang selalu dibawa-bawa itu pengertiannya ya. Di dalam baptis di dalam nama Tuhan Yesus artinya apa? Artinya otoritas Tuhan Yesus, bukan formula baptisan teman-teman ya. Lanjut Pak Todi, lanjut ya. Salam semua teman-teman ya, selamat Pahami pagi. apa yang Yesus sampaikan di sini. Gitu loh Pak. Kalau enggak Anda akan miss, Anda nggak akan paham. Bu, kasih saya Bu Alkitabnya edisi studi, saya nggak ada duit 700 belinya Bu. Ya kalau nggak ada duit nonton aja channel saya Pak, nanti saya ajarin. Bu, kasih Buku yang satu saya Bu. pelajari itu semuanya berbahasa Inggris, bukan ini sebenarnya. Ini dasar untuk orang awam, tapi bagi orang awam ini cukup untuk Anda mengetahui latar belakang penulisan Alkitab kita. Ini penuh dengan budaya Timur Dekat Purba di sini. Ya, jadi Anda mesti ngerti ini. Ini cukup untuk orang awam. Alkitab edisi studi dari Keluaran LAI. Tapi kalau Anda mau lihat buku-buku yang saya baca itu semuanya bahasa Inggris, belum diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Jadi nanti ya Pak, Bapak ikuti channel besar saya. Channel saya ini sedang di-ban, nanti malam mungkin dia akan rilis. Yang Sofia Al-Hayat Indonesia. Bapak ikuti ya, yang followernya 60.000. Nanti kita akan belajar di sana secara mendetail tentang ini, Timur Dekat Purba, yaitu latar belakang penulisan Alkitab, supaya Anda tidak salah menafsirkan. Ikuti ya Pak Dalton ya. Oke Bu. Baik. Mas Sabto, ada yang mau Bapak sampaikan? Musa hidup di zaman sekarang, dia akan mengatakan Yesus Iron Dome-ku, Iron Dome. Betul. Pasti Musa akan menulis Yesus adalah Iron Dome-ku ya. Itulah sebabnya kita bisa tahu bahwa Quran ini salah sejarah Pak, namanya anakronisme. Kenapa? Karena Quran itu nggak tahu Daud itu hidupnya abad keberapa, Musa hidupnya abad keberapa, kecampur-campur ceritanya. Kalau Bapak membaca Quran ya Pak, di dalam Quran itu bahkan orang Samaria itu ketemu sama Musa. Orang Samaria itu ngomong-ngomong, bercakap-cakap sama Musa.
Padahal orang Samaria itu pada zaman Musa belum ada. Orang Samaria itu adanya 750 tahun setelah Musa mati, Pak. Cuma di dalam Quran, Musa itu bisa cakep-cakep sama orang Samaria. Itu makanya kita itu ketawa kalau baca Quran. Paham nggak maksud saya, Pak? Namanya anakul. Contohnya nih, kalau ada orang ngarang buku, Pangeran Diponegoro sedang WhatsAppan dengan Insinyur Soekarno. Anda ketawa pasti baca itu, betul? Kok bisa loh Pangeran Diponegoro ini hidupnya abad keberapa? Kok bisa main HP sama, bisa WhatsApp sama Presiden Soekarno? Itu gimana ceritanya? Kok bisa Pangeran Diponegoro ketemu sama Presiden Soekarno? Itulah Al-Quran, Pak. Bagaimana mungkin orang Samaria kok bisa ketemu sama Musa? Bagaimana mungkin Pangeran Diponegoro bisa gitu loh, Pak. Oke? Oke, Bu, Nanti saya ikuti turun. ya. Ini channel kecil saya, Sofia iya. Al-Hayat USA. Nanti Bapak ikuti yang channel besar. Oke, Pak? Oke, Bu, turunkan Baik. saya, Bu. Mana tahu yang lain mau naik. Yes, baik, silakan. Saya turunkan ya gantian. Saya turunkan ya Pak Katong gantian ini. Silakan Pak siapa nih? Ya. Pak Sabto. Nanti kita ganti-gantian. Ya. Silakan. Terima kasih Bu Sofi. Ini hikmat lah kan, hikmat itu pengetahuan yang kita dapatkan menjadi sebuah perbendaharaan tentang bagaimana kita mengetahui dasar dan dasar dan iman kita kepada Kristus. Ini saya suka dengan cara yang seperti pengajaran. Saya dulu juga kalau pertanyaannya, kamu percaya sama Yesus itu dasarnya dengan ilmu-ilmu? Enggak, saya karena Roh Kudus. Saya juga dari Murtadin toh, tapi ketika saya menerima dengan hati yang penuh dengan ketulusan, dan kami selalu mohon sama Tuhan minta hikmat. Nah, pengetahuan itu sering kami dengar siapapun yang bicara. Jadi mulailah kami melihat mana yang baik, mana yang tidak. Artinya gini, banyak hal yang sekarang disuguhkan kan oleh ini, kami udah tangkap tapi kami nggak komplain. Tapi kalau yang seperti yang baik ya kami akan teruskan menjadi sebuah budaya dalam hidup, di dalam kebenaran. Nah ini yang saya lihat, yang seperti ini Bu Sofi, saya rasa banyak ya netizen atau orang-orang yang sekarang ini membutuhkan seperti ini. Pengetahuan dan pengajaran yang tadi Bu Sofi tentang hal-hal ini kan nggak pernah diajari di gereja. Gereja ya kita umumnya kan setia dan taat untuk gembala dan setia taat untuk memberi persepuluhan, itu aja. Terus hal-hal yang seperti ini tidak akan semua orang dapatkan tentang ilmu ini. Nah ilmu inilah yang didapatkan seharusnya dari orang-orang yang memang bayar harga teologi kan ongkos. Tapi kalau Ibu Sofi sangat bijak dengan cara seperti ini, keren. Karena kan dulu di zamannya Bu Sofi itu kami tuh militan juga tuh, terus hilang lah nggak tahu. Akhirnya baru masuk ini, saya sesungguhnya apa yang diceritain sama orang-orang semua itu kami udah lewatin, makanya kami nggak tanggapin. Tapi kalau yang serius seperti sesuatu, saya baru bisa menilai ini yang terbaik, dan ini juga yang perlu dilengkapi, ini yang perlu direvisi, dan ini yang perlu kita budayakan. Karena sejujurnya kami juga bertobat. Ini juga bertobat.